we go to the presentation. Before we go to presentation, I will show you something. This is our last presentation and the last group before mid test. So in this presentation, we will give you a gift if you be a more active participant. The gift is not jokes. This is a real gift. The gift is this. I will give you Microsoft. This Microsoft is good, and it will help you to write down your script sheet. Okay, this just a preview to make you have a more spirit. Okay, I think enough. Help you have more spirit. Oke, jadi pada presentasi ini akan ada hadiah nanti ya bagi teman-teman yang aktif. Dan hadiahnya adalah Microsoft. Kami akan berikan untuk teman-teman yang paling aktif, 3 orang paling aktif, dan siapapun boleh ikut. Ini resmi, bukan kami bajak atau gimana. Ini insya Allah tahan untuk selamanya. Jadi mohon keaktifannya. Okay, to estimate the time, we begin the presentation. We are from group 4. Our presentation is about quality of non-test instrument. And the participant of this group is first me, Agil Hamda. The second is Adik Tiwi Wicika Bemi. The third is Aisyah Nabila. The fourth is Rifani Desanya. The fifth is Indah Ramadhani Adita F. The sixth is Metamia IC Ginting. The seventh is Mutia Rahayu. The eighth is Nur Aini. And the ninth is Yumi Fadila Restari. And the next will be presented by Adik. To Adik, please present the presentation. Thank you. Please, Adik. Thank you, Agil. Yes. Thank you, Agil. The table of content, our presentation is the first is validity, reliability, differentiating power, and the last is difficulty levels of non-test instrument. Jadi untuk pembahasan presentasi kelompok 4 kali ini yaitu ada validitas, realitas, indeks kesukaran, dan daya pembeda dari non-test instrument. Next, Agil. First is validity of non-test instrument. Validity comes from the word of validity, which means the extent to which the determination and accuracy of measuring instrument in carrying out its measuring function. Validity is the most important requirement in an evaluation tool. For non-test instrument, for example, in the form of an attitude scale or questionnaire whose data is polytomy or continuum. Jadi validitas berasal dari kata validitas yang berarti sejauh mana keteguhan dan ketepatan suatu alat ukur dalam menjalankan fungsi ukurnya. Validitas merupakan syarat terpenting dalam suatu alat evaluasi. Untuk instrumen non-test ini misalnya berupa skala sikap atau kuesioner yang datanya politomi atau kontinum. To calculate the validity of the item using the product moment correlation formula. Jadi kita bisa menggunakan untuk menghitung validity dari sebuah item itu bisa menggunakan rumus ini. Next, Agil. I return to moderator. Okay, thank you, Adik, for the presentation. The next is Fani. Fani, time is yours. Thank you, Agil. Selanjutnya, Fani akan menjelaskan tentang contoh perhitungannya. Berikut ada item analysis table for item validity calculation, tabel analisis,
item untuk perhitungan validitas itemnya. Jadi dapat teman-teman lihat pada tabel itu ada nomor respondennya, ada 10 responden, selanjutnya ada question item number, dan skor total. Jadi nomor butir soal, jadi jumlah butir soalnya itu ada 7, yang masing-masing untuk butir soal pertama itu ada nilai X-nya, dapat teman-teman lihat ada 5, 4 itu pada kolom kedua, selanjutnya ada nomor item nomor 2, dan untuk skor total atau Y, dari 28, 26, 24, sampai seterusnya. Kemudian di bawahnya ada jumlahnya, di mana untuk nomor butir soal 1 itu jumlahnya 36, butir soal 2, 31, butir soal 3, 22, sampai seterusnya, dan ada skor total atau Y itu 202. Selanjutnya, kita dapat lihat contoh pengukuran validitas untuk butir nomor soal 1, di mana untuk nomor respondennya itu kan ada 10. Nah, dapat kita lihat pada tabel sebelumnya, X-nya itu ada 5, 4, sampai 2, dengan totalnya 36. Selanjutnya Y, yaitu skor totalnya, yaitu 28, 26, sampai 8, dengan totalnya 202. XY, yaitu X dikalikan dengan Y, 140, 130, 96, sampai seterusnya, dan X kuadrat, yaitu X dikali X, 25, 25, 16, sampai seterusnya dengan total 142, dan Y kuadrat, 784, sampai totalnya 4.592. Next, Agil. Nah, selanjutnya udah dapat tadi masing-masingnya, kita substitusikan ke rumus validity RXY sama dengan N sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat kali dengan N sigma Y kuadrat kurang sigma dalam kurung Y kuadrat. Nah, kita substitusikan ke rumusnya, di mana N itu adalah jumlah respondennya, tadi kan ada 10, dikalikan dengan XY, ini nilai-nilainya sudah kita dapatkan sebelumnya, 10 dikali dengan 805, kurang 36 kali 202 per akar dari 10 kali 142, kurang 36 kuadrat, dapat teman-teman lihat. Selanjutnya, RXY didapat 778 per 796,482. Didapat 0,977 menggunakan perhitungan dengan rumus validity tadi. Dan didapat R tabel, yaitu N dengan jumlah datanya 10, dengan alfa 5%, itu 0,632. Dapat kita lihat, R hitung itu kan 0,977. R tabel 0,632. Maka R count is greater than or equal to R tabel. This means that item number 1 is an item that valid. Jadi maksudnya, hal ini berarti butir nomor 1 adalah butir yang valid. Di samping dapat kita lihat kriterianya, if R count is greater than or equal to R tabel, maka the question is declared valid. Jika R hitung kurang dari R tabel, maka dideklarasikan invalid atau drop. Jadi R tabel itu tuh tergantung dari jumlah responden. Kalau pada contoh soal kan N atau nomor respondennya itu kan 10. R tabel itu dengan alfa 0,05 sama dengan 0,632. Jadi dapat teman-teman lihat kriteria ini dapat diingat. Oke, next, Gil. Nah, untuk mencari R tabel ini dapat kita lihat R tabel attachment-nya. Tadi kan pada soal N-nya itu atau jumlah respondennya kan 10. Dapat tuh kita lihat pada kolom pertama nomor 10 dan dengan alfanya 5%, taraf signifikan. Jadi antara perpotongan taraf signifikan 5% dengan N yaitu 10 itu adalah 0,632. Makanya tadi pada sebelumnya R tabel dapat 0,632, sedangkan yang R count-nya yaitu 0,977. Maka R hitung lebih besar daripada R tabel. Sekian, Gil. Dikembalikan kepada moderator. Okay, thank you so much, Ivani. The next will be presented by Mutia. To Mutia, time is yours. Okay, thanks to moderator.
The next after validity is about reliability of non-test instrument. According to qualitative or non-test research, reliability is multiple, dynamic, or always changing, so that nothing is consistent and repeats itself as before, and vice versa with reliability in quantitative research. Jadi menurut penelitian kuantitatif, suatu reliabilitas ini bersifat majemuk, dinamis, atau selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semulanya. Dan sebaliknya juga reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. There really needs to be tested in reliability in the results of the answer or the result of research that has been carried out for several times and within a predetermined time. The results of the studies will be compared and correlate with the initial test to provide stability, representation, and balance. Dapat dikatakan bahwa yang perlu diuji dalam reliabilitas ini adalah hasil dari jawaban atau hasil dari penelitian yang telah dilakukan selama beberapa kali dan dalam waktu yang telah ditentukan. Hasil penelitian tersebut akan dibandingkan dan berkorelasi dengan pengujian awal untuk memberikan stabilitas, terwakili, dan seimbang. For non-test instrument, for example, in the form of an attitude scale or questionnaire whose data are polynomial or continue, 0 until 10. Untuk instrumen non-test ini berupa skala sikap atau angket yang datanya bersifat politomi atau continue dengan skala 0 sampai 10. Untuk menghitung reliabilitas butir soal dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach, yaitu RII equals N atau number of valid questions divided by number of valid questions minus 1 times 1 minus total score of variance for each item divided by total variance. That's all from me. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you, Mutiara. It's a nice day, okay? Sangat semangat di sana ya. Next will be present by Indah. Indah, time is yours. Okay, thank you, Agil. I will explain about the calculation for reliability. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat di layar, itu ada hasil tabel analisis yang seperti yang udah ditampilkan oleh Fahmi tadi. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung untuk reliabilitasnya. Nah, the reliability is calculated only on questions that are declared valid. Nah, jadi reliabilitas ini hanya bisa dihitung untuk butir-butir item yang udah dinyatakan valid. Nah, lanjut itu yang the first step is to calculate the item variance, namely for item 1. Nah, jadi pada reliabilitas ini itu dihitung per itemnya. Untuk item 1, itu kita gunakan rumus variansi yaitu SI kuadrat sama dengan sigma dari XT dikurang, itu XI dikurang XI bar dalam kurung dikuadratkan dibagi dengan N atau banyaknya. Nah, untuk item pertama itu bisa kita lihat pada kolom butir pertama itu nilainya itu kan ada 5, 5, 4, seterusnya sampai untuk responden yang ke-10 itu nilainya 2. Nah, dihitung untuk untuk kolom yang XI dikurang XI barnya itu, tadi kan jumlah untuk item satunya itu 36. Nah, berarti kan rata-ratanya itu 36 dibagi jumlah respondennya ada 10. 36 dibagi 10, 3,6. Nah, maka seperti ngitung variansi seperti biasa, itu untuk yang responden 1, itu kan nilainya 5. 5 dikurang rata-ratanya, 5 dikurang 3,6, yaitu 1,4. Nah, kemudian dikuadratkan
kita dapat 1,96. Nah, begitu seterusnya dihitung sampai responden yang 10. Didapat hasil rata hasil kuadratnya itu 12,4. Lanjut, Gil. Nah, ini tadi yang saya jelaskan dari mana dapat X rata-ratanya itu 36 dibagi 10 sama dengan 3,6. Nah, kemudian tadi udah dihitung juga untuk sigmanya itu kita dapatkan 12,4 dibagi dengan jumlah respondennya ada 10 orang, berarti kita dapatkan variansi untuk item pertama itu 1,24. Nah, kita lanjutkan, continue in the same way for find the variance of each item. Nah, kita lanjutkan perhitungannya dengan cara yang sama untuk untuk mencari variansi dari setiap item. Nah, dilanjutkan nanti menghitungnya itu untuk butir kedua, butir ketiga, sampai butir ketujuh. Nah, ini ada tabel untuk hasil ketujuh butir tersebut. Bisa dilihat oleh teman-teman, itu untuk butir 1 tadi kita dapatkan variansinya itu 1,24. Untuk butir 2 itu 1,29, butir 3 0,56, sampai nanti butir ke-7 itu 1,24. Sehingga jumlahnya itu 8,62. Nah, berarti kan kita dapatkan sigma atau jumlah dari seluruh variansi itemnya itu 8,62. Nah, selanjutnya itu kita hitung untuk yang bagian variabel Y-nya itu. Nah, variabel Y ini bisa dilihat itu untuk yang responden 1, jumlahnya itu 28. Nah, variabel Y tadi, coba Agil bisa dimundurin nggak PPT-nya slide sebelumnya? Nah, itu variabel Y-nya itu yang di skor total, atau Y itu 28. Oke, balik lagi, Gil. Nah, itu untuk responden 1, Y-nya itu kan 28 atau skor totalnya. Nah, itu kita cari menggunakan rumus variansi yang sama juga, itu Y dikurang Y barnya atau Y rata-ratanya. Itu tadi kan 28 dibagi, coba lanjut Gil dulu, Gil, untuk rata-ratanya. Nah, itu untuk mencari rata-ratanya tadi kan skor total Y seluruh respondennya itu 202. Dibagi jumlah respondennya 10, berarti dapat rata-ratanya 20,2. Balik lagi, Gil. Nah, berarti kan 28 dikurang 20,2, yaitu 7,8. Kemudian dikuadratkan, kita dapatkan 60,84. Nah, begitu seterusnya kita hitung untuk yang variabel Y untuk seluruh untuk ke-10 respondennya. Berarti didapatkan untuk variansinya yaitu jumlahnya 511,6. Lanjut, Gil. Nah, tadi sudah didapatkan bahwa variansi seluruh item, seluruh respondennya itu 511,6 dibagi dengan jumlah respondennya yaitu 10, kita dapatkan 51,16. Nah, selanjutnya itu kita masukkan ke rumus alpha Cronbach tadi, yaitu RII sama dengan N dikurang N1 dalam kurung 1 dikurang sigma I kuadrat per S varian ST kuadrat. Nah, itu tadi kita dapatkan bahwa item yang digunakan ini kan ada 7 item, berarti 7 per 7 dikurang 1 dalam kurung 1 dikurang. Nah, ini tadi hasil dari sigma yang X yaitu 8,62 dibagi dengan variansi dari variabel Y-nya yaitu 51,16. Kita dapatkan 7/6 dikali 0,83. Sehingga didapatkan hasil reliabilitasnya itu
nilainya 0,97. Oke, conclusion. As on the calculation of the overall reliability of the item using Farnbach alpha, a score of 0.97 was obtained with very high criteria. This means that ability of non-test instrument makers in developing a non-test instrument is in the very high category. Nah, kita dapatkan kesimpulannya berdasarkan perhitungan reliabilitas keseluruhan butir item yang digunakan dengan menggunakan rumus alpha Cronbach, diperoleh nilainya itu sebesar 0,97. Sesuai dengan tabel rentang nilainya itu, the value of error and interpretation-nya itu 0,97 ini berada di antara 0,81 hingga 1, di mana interpretasi ini merupakan kriteria yang sangat tinggi. Nah, karena dia merupakan kriteria yang sangat tinggi, ini menandakan bahwa kemampuan membuatkan instrumen non-test yang itu dalam mengembangkan sebuah instrumen termasuk dalam kategori yang sangat tinggi. Oke, I return back to moderator. Okay, thank you, Indah. The next will be presented by Aini. So, Aini, time is here. Thank you, Agil. For the next is about differentiating power atau daya pembeda. Distinguishing power is the ability of a question to distinguish between smart students or high achievement and students who are less intelligent or low achievement. Arifiani, 2011. Jadi daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara peserta didik yang berprestasi tinggi dan peserta didik yang prestasinya rendah. Subrayata says that the main purpose of looking for discriminatory questions is to determine whether the item has the ability to distinguish groups in aspects that are measured according to differences that exist in the group. Subrayata mengatakan bahwa tujuan pokok mencari daya beda soal adalah untuk menentukan apakah butir soal tersebut memiliki kemampuan membedakan kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada pada kelompok tersebut. Distinguishing power is an aspect that is able to assist in determining a person's ability to work on the test question at hand. The number that shows the magnitude of discriminatory power is called the discrimination index. Jadi daya pembeda merupakan aspek yang mampu membantu dalam menentukan kemampuan seseorang dalam mengerjakan sebuah soal tes yang akan dihadapi. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda itu disebut indeks diskriminasi. The power of item discrimination is a statement about how much power an item can distinguish the ability between participants in the high and low groups. The discriminatory power index, or IDB, is an index that shows how much power an item of ability is between participants in the high and low groups. Jadi daya butir soal atau item discrimination merupakan suatu pernyataan tentang seberapa besar daya sebuah butir soal dapat membedakan kemampuan antara peserta didik kelompok tinggi dan kelompok rendah. Indeks daya beda atau IDB adalah indeks yang menunjukkan seberapa besar sebuah butir soal menunjukkan kemampuan antara peserta kelompok tinggi dan kelompok rendah. Menurut Nurgiantoro tahun 2010, untuk daya pembeda ini diukur atau dianalisis pada instrumen tes. Oke, I give back to Agil. Okay, thank you, Aini. The next will be presented by Bila. To Bila, time is yours. Okay, thank you, Agil. For the next is difficulty levels of non-test instrument atau tingkat kesukaran dari instrumen non-test. Difficulty levels is one of kind of item analysis
Level of difficulty was concerned with how difficulty or easy the item for the students. Shohemi states that difficulty level relates to how easy or difficult the item is from the point of view of the students who took the test. It is important since test items which are too easy can tell us nothing about differences within the test population. The function of the item difficulty level is usually associated with the purpose of the test. Jadi, tingkat kesukaran merupakan salah satu jenis analisis butir soal. Tingkat kesukaran berkaitan dengan seberapa sulit atau mudahnya butir soal tersebut bagi siswa. Shohami menyatakan bahwa tingkat kesukaran berkaitan dengan seberapa mudah atau sulitnya suatu soal dari sudut pandang siswa yang mengikuti tes tersebut. Hal ini penting karena item tes yang terlalu mudah tidak dapat memberitahu kita apapun tentang perbedaan dalam populasi tes. Fungsi tingkat kesukaran butir soal biasanya dikaitkan dengan tujuan tes. Misalnya, untuk keperluan ujian semester digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran sedang. Untuk keperluan seleksi digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran tinggi atau sukar. Dan untuk keperluan diagnostik biasanya digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran rendah atau mudah. To find out the difficulty level of the description form, the following formula is used. Mean is equal to the total score of the students taking the test on a question divided by number of students taking the test. Level of difficulty is equal to mean divided by present maximum score. Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal, bentuk uraian digunakan rumus berikut. Mean sama dengan jumlah skor siswa peserta tes pada suatu soal dibagi dengan jumlah peserta didik yang mengikuti tes. Tingkat kesulitan dengan mean dibagi skor maksimum yang ditetapkan. The results of calculations using the formula above describe the level of difficulty of the problem. The classification of the level of difficulty of the questions can be exemplified as follows. Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas menggambarkan tingkat kesukaran soal. Klasifikasi tingkat kesukaran soal dapat dicontohkan seperti berikut. 0,0 sampai 0,3 soal tergolong sukar. 0,31 sampai 0,7 soal tergolong sedang. 0,71 sampai dengan 1 soal tergolong mudah. Instrumen non-tes biasanya that's all from me. I return back to moderator. Thank you, Aisyah. The next